Selamat siang Pak Wisnuwardoyo selaku manajer unit ya di pembangkit PLT MGU Lombok Piker 130-150 MW. Jadi kami telah keliling melihat pembangkit di sini dan saya melihat sangat bagus dan modern, juga memanfaatkan gas buang tadi untuk pembangkitan PLTU. Nah, ini sudah sesuai dengan transisi energi yang kita sedang sepakati untuk menuju net zero emission 2060. Nah, tetapi yang menjadi masalah bagaimana kita menumbuhkan ekonomi kita 8% kalau di daerah-daerah tertentu seperti di luar Jawa itu tidak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita mengandalkan di Jawa saja kan susah ini. Nah, karena itu kan Lombok adalah salah satu pusat yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama dalam hal tourism, tapi juga kayaknya nanti smelter juga akan banyak di Lombok karena dekat dengan Papua dan potensi untuk menjangkau wilayah-wilayah ekspor. Nah, karena itu saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Wisnu, gimana kira-kira pengembangan pembangkit kita di Lombok ini Pak ke depan untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi yang demikian besar. Tadi Pak Wisnu kan juga sudah bilang terbesar ya, daya yang ini kan sudah 170 ya. Jadi sudah melampaui estimasi sebelumnya kan. Nah, tentu itu kan sudah merupakan petunjuk ya, indikasi bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi besar juga di Lombok ini. Bagaimana menurut Pak Wisnu? Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi memang sampai dengan tahun 2025 ini year on year-nya Pak, kalau kami bandingkan pertumbuhan listrik di Lombok ini Pak khususnya atau di wilayah NTB pada umumnya itu mengalami kenaikan dan tadi disebutkan beban puncak tertinggi kami di sistem Lombok terakhir di 370 MW Pak. Artinya semakin bulan semakin naik dan puncaknya kami prediksi nanti di bulan November dan nanti akan turun kembali di Desember seiring dengan musim penghujan Pak, biasanya seperti itu. Namun memang secara perhitungan tahun ke tahun memang mengalami kenaikan, dan kalau memang di challenge untuk Lombok menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi atau industri masuk di dalamnya, yang mana sekarang ini kan kami masih menjadi pusat wisata ya Pak ya, masih wisata, sudah terlihat pertumbuhan kebutuhan listriknya. Maka ketika nanti kami di challenge untuk pertumbuhan ekonomi dengan industri smelter dan lain sebagainya di Lombok, maka dari PLN kami siap untuk mengimbangi pertumbuhan tersebut. Yang mana sebetulnya di RUPTL sudah terencana juga penambahan pembangkit-pembangkit di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok juga Pak, selain di sistem Tambora di sebelah kami. Jadi bauran pembangkit di Lombok ini Pak ada banyak. Pada saat ini Lombok termasuk yang bauran pembangkitnya cukup variatif, mulai dari PLTU, kemudian di sini PLT MGU, ada yang PLTD, PLTS, ada PLTMH Pak. Jadi semuanya komplit di Lombok ini alhamdulillah, sehingga kami semua berkolaborasi untuk mendukung pasokan daya di sistem Lombok ini. Ketika nanti dibutuhkan pertumbuhan, maka di tahun ini, tahun depan sudah ada rencana di jangka panjang kami untuk pembangunan di PLTMG ada di Lombok Timur Pak. Kemudian ada juga beberapa di lokasi-lokasi lainnya untuk mendukung itu Pak Agus. Jadi supply and demand mungkin tidak masalah ya di Lombok ini Pak ya? Artinya kami sudah merencanakan itu sesuai dengan rencana yang ada di pemerintah pusat Pak. Saya kira begitu Pak. Jadi di dalam transisi energi juga kita kan di samping kita harus bersihkan energi kita dari energi yang penuh emisi, itu juga kita harus menumbuhkan ekonomi kita kan. Betul. Nah, gas ini merupakan satu yang menjadi jargon kita dalam transisi energi. Betul. Nah, ini sangat bagus sekali saya kira. Nah, mungkin ke depan memang akan dibangun PLTG gitu PLTMG, ya. Betul. PLTMG ada di Lombok Timur yang terdekat. Oke, bagus Pak. Jadi artinya Lombok siap ya? Insya Allah siap. Insya Allah ya, oke. Bapak Ibu sekalian, Lombok siap untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi ke depan yang menuju 8%. Jangan lupa ya, kita akan menjadikan Lombok ini menjadi pusat tourism, tapi juga menjadi pusat industri yang high technology. Pada tahun 2060 itu kan ya menuju zero emission. Nah, salah satu yang dibicarakan itu adalah bagaimana melakukan inovasi.
Nah, tentu inovasi ini tidak cukup, ya katakanlah bagaimana mendorong microgrid ya, yang sesungguhnya ya di daerah-daerah itu justru energi terbarukan itu ada di sana. Nah, jadi gas ini juga menjadi perannya sangat penting ya untuk mengurangi penggunaan BBM dan sebagaimana kebijakan energi kita ya. Target-target sudah jelas di Baru Energi ya, 23% 2025, kemudian 31% 2050. Nah, kemudian hal yang penting juga dibicarakan bahwa di RUPTL 2025-2034 itu jelas bahwa salah satu energi yang masuk ke dalam RUPTL itu adalah nuklir. Nah, PLTN ini ya terutama di PP 79 kebijakan nasional itu kan ada last option tadi ya, yang diterjemahkan bahwa ya kalau sudah selesai ya baru kita memikir renewable energy. Nah, cuma kan persoalannya renewable ini kan juga intermitensinya. Nah, itu jadi persoalan ya. Nah, jadi sebenarnya nuklir ini ya, akan menjadi satu solusi, sehingga dituliskan itu ada 0,5 megawatt atau 2 kali 250 megawatt di dalam RUPTL. Kita itu melihat begini Pak Prof Samsir, ada cadangan mineral yang ada di Papua, emas, tembaga dan sebagainya. Kalau kita smelternya di Gresik kan jauh ya. Tentu di Lombok ini kan sangat potensial untuk misalkan kita bangun smelter. Nah, ke depan tentu membutuhkan energi kan. Betul. Energi di Lombok ini tentu ada misalkan PLTS, terus kemudian ini pembangkit seperti ini. Nah, mungkin nuklir juga potensi untuk dibangun di Lombok. Kalau menurut pendapat Pak Samsir bagaimana? Apakah harus di Gresik gitu loh? Nah, kalau kita melihat dari Dewan Energi Nasional itu baiknya juga mungkin tidak hanya di Gresik, tapi di NTB pun juga harus ada smelter, sehingga nilai tambah itu nanti ada di Lombok dan Lombok akan berkembang pesat. Menurut pendapat Pak Samsir, jadi sebenarnya isu strategisnya adalah bagaimana mempertemukan antara supply side-nya dan demand side-nya ya. Dalam arti kalau tambahan di RUPTL ini katakanlah hampir 70 giga ya, sampai 2050 giga, itu artinya industrinya harus mendukung itu. Nah, jadi harus juga dipikirkan supaya membangun industri di mana lokasi sumber daya itu berada. Nah, diketahui juga bahwa Kementerian Perindustrian itu justru bagaimana mendorong supaya industri itu tidak terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa yang carrying capacity-nya sudah hampir terlampaui. Jadi harus spread ke daerah. Nah, termasuk Lombok ini ya itu jadi daerah potensial. Menjadi pusat pertumbuhan baru. Nah, memang harapannya begitu. Jadi kalau dibangun industrinya, kemudian energinya cukup ya, tersedia dalam jumlah tertentu ya, maka diharapkan industrinya juga berkembang. Jadi mungkin kita semangat ya skenario ke depan kita akan menjadikan Lombok menjadi pertumbuhan ekonomi baru berbasis smelter, berbasis sumber daya alam, misalkan tembaga, emas, kemudian macam-macam lah dari Papua itu kan. Nah, itu bisa kita bentuk dan kita kembangkan di Lombok. Saya kira begitu ya Pak Samsir. Saya setuju ya. Oke. Pembangkit di sini ini sebenarnya kan sebelumnya piker Pak ya. Betul. Nah, tapi telah menjadi baseload. Betul. Karena permintaan demand. Betul Pak. Iya kan. Nah, sehingga operasi tersebut nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang desain untuk gas engine itu sebenarnya dia isolated, dia memang diandalkan sebenarnya beroperasi baseload 24 jam sehari, 7 hari seminggu seperti itu. Kenapa jadi baseload Pak? Dulu memang judulnya piker Pak, tapi ternyata kebutuhan sistem di Lombok sangat pesat, makanya ini sejak awal COD tidak sesuai dengan title-nya sebenarnya Pak. Piker dari awal sudah baseload running-nya. Nah, kalau melihat sekarang ini ke depan, kira-kira akan ada pembangunan lagi apa enggak seperti ini? Kalau melihat tren demand ya. Betul Pak, tren demand. Saat ini kan kita lihat sudah tadi dalam 2 bulan aja sudah naik 20 mega Pak ya. Itu sangat mempengaruhi kehandalan sistem kita Pak. Cadangan sistem kita saat ini mendekati siaga. Artinya ini memang butuh pertumbuhan supply sekarang karena demand-nya sangat bertambah dengan pesat. Nah, kalau misalkan dilihat dengan ketersediaan gas, misalkan supply busnya ini gas ya, itu apakah bisa memungkinkan untuk membuat pembangkit listrik
tenaga gas misalnya. Jadi bukan diesel ya? Iya. Karena kita kan dalam transisi energi itu kan gas. Betul, iya. Yang ini Iya, kan. harusnya memungkinkan Pak ya. Terutama kalau kita lihat di sini aja Pak ya. Sekarang memang kita punya suplai gas dari CNG ini untuk 3 engine. Tapi kan ada perencanaan dari Energi Primer Indonesia untuk membangun LNG di belakang sini Pak. Oke. LNG di belakang sini akan Jadi masih berkembang ya? berkembang Pak, berkembang. Oke. Jadi harusnya Pak ya, menurut rencana ke depan, mulai akhir ini itu sudah mulai proyek di belakang sini Pak. Oh. Untuk LNG sehingga memenuhi kebutuhan gas yang kita menggantikan dieselnya Pak. Jadi untuk sementara itu sekarang ini kan ada sekitar berapa itu jumlahnya? Sekarang ada 13. Sekarang 13 engine, 13 engine, 2 overhaul ya kan? 2 overhaul, 11 jalan. 11 operasi. Nah, itu memang harus di-maintain seperti itu ya. Tidak boleh ada misalkan katakanlah hanya 9 yang jalan misalnya. Oh enggak. Nggak bisa Jadi ya? tugas kami menyediakan semua engine ready Pak. Oke. Selebihnya itu dispatcher yang menentukan. Saya butuh engine-mu running semua. Ya Iya. kami running semua. Artinya kami bisa menyediakan 13 running terus bisa aja. Oke. Kecuali memang memasuki masa overhaul Pak ya. Itu harus dilakukan overhaul untuk menjaga performance si engine itu sendiri. Ini mengcover Lombok di daytime itu hampir 40%, 40%. tapi di beban puncak itu sampai 33%. 33%. Ya. Ini terbesar Jadi untuk sangat supply penting ke ya Lombok. posisi pembangkit yang ada di sini. Iya, ya. benar Pak ya. Oke, kita di Dewan Energi Nasional itu kan mengutamakan ketahanan, ya. Betul, Pak. Ketahanan energi itu. Kita memang menuju transisi. Iya. Cuma kalau tidak tahan, ya percuma transisi itu terjadi. Iya, betul. Jadi utamakan ketahanan dulu, baru transisi itu. Nah, ini sangat bagus karena ini sudah menuju gas ya. Iya, Gas iya. itu memang pada saat transisi itu memang digunakan. Betul. Nah, mudah-mudahan ini ke depan perkembangannya bisa lebih baik dari sekarang ya, bisa Iya, mengcover iya. Amin. yang diesel tadi bisa diadu gas, Iya. gas supply-nya tidak terlalu bermasalah gitu ya Betul, Pak, harapannya iya. ya. Harapannya seperti itu Pak. Iya, iya. Kalau suruh milih mode operasi gas atau diesel, kami lebih milih gas Pak sebenarnya. Lebih bersih. Ya. Engine ini lebih pertama ya dari Iya. emisi Pak ya, dari emisi terus engine-nya lebih stabil, Lebih stabil. nyaman kita Oh operasikan gitu di ya. mode gas. Oh iya. Karena memang didesain untuk Iya. Iya. operasi gas sebenarnya Iya, iya, dari perusahaan. Oke, terima kasih. Sekarang B40 sekarang Pak ya.